Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, dalam video ini saya dan anggota kelompok saya akan melakukan percobaan tentang observasi atau pengamatan langsung terhadap klasifikasi tanah dengan menggunakan metode manual. Dan video ini kami buat untuk memenuhi tugas mekanika tanah kami di Universitas Malikussaleh. Sebelum mulai ke percobaannya, kita kenalan dulu yuk. Yang pertama ada saya sendiri nih, Erna Juliani, sebagai pengisi suara di video ini. Yang kedua ada Fatia Adila sebagai pemeran utama dalam percobaan. Yang ketiga ada Witria Oktaviani Hasibuan sebagai pemeran kedua dalam percobaan. Yang keempat ada Arjun Ifral sebagai kameramen. Dan yang terakhir ada Rizka Silviani Putri sebagai editor kami. Berikut ini akan kami perlihatkan bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan kami. Ada biji jagung, biji kacang hijau, gula pasir, tanah lempung, kerikil, pasir kasar, pasir sedang, dan pasir halus. Selamat menyaksikan hasil observasi kami. Terdapat sebuah objek, di mana objek tersebut lebih besar daripada biji jagung, sehingga dapat diklasifikasikan menjadi kerikil kasar dengan ukuran butiran 6,3 mm sampai 20 mm. Terdapat suatu objek, di mana objek tersebut lebih kecil dari biji jagung dan lebih besar daripada biji kacang hijau, maka objek tersebut dapat diklasifikasikan menjadi kerikil halus dengan ukuran butiran 2 mm sampai 6,3 mm. Terdapat suatu objek yang jika dibandingkan dengan biji kacang hijau memiliki ukuran yang lebih besar sehingga diklasifikasikan menjadi pasir kasar dengan ukuran butiran 0,6 mm sampai 2 mm. Terdapat suatu objek jika dibandingkan dengan gula pasir memiliki ukuran yang lebih besar sehingga dapat diklasifikasikan menjadi pasir sedang dengan ukuran butiran 0,2 mm sampai dengan 0,6 mm. Terdapat suatu objek dengan bentuk terkecil dan masih bisa terlihat oleh mata, dapat diklasifikasikan menjadi pasir halus dengan ukuran butirannya 0,06 mm sampai dengan 0,2 mm. Terdapat suatu objek, jika ditekan terlihat bentuk dan sifat objek yang plastis dan memiliki kehalusan partikel, sehingga dapat diklasifikasikan menjadi tanah lempung atau tanah liat. Setelah kami melakukan pengklasifikasian tadi, kami juga melakukan beberapa percobaan lagi, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada percobaan kekuatan kering. Dalam percobaan ini, pada tanah lempung, ketika disentuh dengan jari, tanah tersebut tidak akan pecah dengan sendirinya. Sedangkan pada pasir, ketika disentuh dengan jari, dia akan pecah dengan sendirinya. Selanjutnya ada percobaan remas. Dalam percobaan ini, pada tanah lempung, ketika diremas maka tanah akan mudah menyatu dan lengket. Sedangkan pada pasir, ketika diremas sangat sulit untuk menyatu ataupun dilengketkan. Selanjutnya ada percobaan gesek. Dalam percobaan ini, pada tanah lempung, ketika tangan sudah dibasahi dengan air dan digesek dengan tanah, maka akan memberikan tekstur lengket dan rasa licin pada telapak tangan. Sedangkan pada pasir, ketika tangan sudah dibasahi dengan air dan digesek dengan pasir, maka akan memberikan tekstur kasar dan terdapat rasa tergores di telapak tangan. Selanjutnya ada percobaan ketajaman. Pada percobaan ini, pada tanah lempung, permukaan yang dipotong halus, mengkilap, dan kehitaman. Sedangkan pada pasir, permukaan yang dipotong kasar dan tidak merata. Selanjutnya ada percobaan plastisitas. Pada percobaan ini, pada tanah lempung, jika dimasukkan ke dalam ember yang berisi air secukupnya dan kemudian diaduk secara merata, maka dapat terlihat partikel butiran tanah seperti larut dalam air dan lama mengendap.
Sedangkan pada pasir, jika dimasukkan ke dalam ember yang berisi air dan kemudian diaduk secara merata, maka dapat terlihat partikel tanah memisah dan mengendap di dasar ember. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami jelaskan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.